P5. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum kita mulai, ada beberapa yang ingin Pak Udin tanyakan. Yang pertama, apakah kalian tahu bedanya mandi biasa dengan mandi wajib? Siapa yuk? Yang duluan tadi siapa? Febri. Oke, Febri. Kalau mandi biasa itu ya hobi. Mandi wajib itu ya gimana? Kalau mandi biasa pakai Singkat. doa. Kalau mandi wajib pakai doa. Oh, pakai doa. Oke, benar ya. Jadi kalau mandi biasa itu tanpa niat, tapi kalau mandi wajib harus ada niatnya. Karena apa? Kalau nggak membaca niat, maka nanti sampeyan masih menanggung yang namanya hadas besar. Paham? Yang kedua, sebutkan apa saja yang tidak diperbolehkan saat dalam kondisi berhadas besar. Ibu mikir, kira-kira ketika sampeyan sedang mengalami hadas besar, itu sampeyan dilarang untuk melakukan apa? Tidak boleh masuk ke masjid. Nggak boleh masuk masjid. Ada lagi? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Siapa lagi? Tidak boleh sholat. Siapa lagi? Tidak boleh ngaji. Jadi larangan-larangan seseorang yang dalam keadaan hadas besar tidak boleh sholat, tidak boleh ngaji, tidak boleh iktikaf, berdiam diri di dalam masjid, tidak boleh puasa. Paham ya? Hari ini pertemuan ketiga, yaitu tentang tata cara mandi wajib dan larangan orang yang berhadas besar. Ya, larangan orang yang berhadas besar. Contohnya hadas besar apa? Kemarin sudah Pak Udin sampaikan di materi pertama, kedua. Contoh orang yang berhadas besar, contohnya apa? Haid. Kalau laki-laki? Balik atau mimpi basah. Ya itu. Jadi berbicara tentang hadas. Hadas itu sendiri ada hadas yang dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib dengan membaca niat. Kalau hadas kecil, cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara wudu. Dengan cara wudu cukup sudah. Nah, dari hadas kecil dan hadas besar, mana yang lebih berat? Hadas besar. Jelas larangannya juga sudah jelas. Ya, tapi kalau hadas kecil cukup ambil air wudu, sangat sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran boleh, aman. Tapi kalau sampean sedang mengalami hadas besar, maka sampean diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu. Tujuannya apa? Bisa dilihat di papan layar atau di LCD. Tujuan siswa atau tujuan pembelajaran hari ini, pembelajaran di pertemuan yang ketiga, peserta didik mampu memahami tata cara mandi dan menyebutkan larangan bagi orang-orang yang berhadas besar dengan baik dan benar. Setelah kita
baik, kalian tonton video yang akan Pak Udin perhatikan ya. Tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang tata cara mandi wajib dan larangan bagi orang yang beradas besar. Saat kita dalam keadaan beradas besar, jika ingin kembali melakukan ibadah, harus melakukan mandi besar terlebih dahulu. Dengan melaksanakan tata cara mandi wajib dengan rukun yang benar-benar. Rukun yang pertama yaitu niat. Niat mandi wajib boleh diucapkan di dalam hati atau dilafalkan. Nah, hukumnya sunnah. Oleh karena itu akan ada bagian yang masih boleh, artinya mandi wajib kita belum dikatakan sah. Oleh karena itu, apabila kita melihat ada anggota badan kita yang masih kering, setelah mandi wajib, kita wajib membasuhnya kembali. Air yang digunakan untuk mandi wajib haruslah air yang suci dan mensucikan. Artinya, air tidak tercampur oleh apapun. Video tadi, itu ada yang namanya masuk ke dalam visual, auditory, dan kinestetik. Nah, nanti masing-masing anak akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama visual, anak tersebut cenderung lebih ke melihat, itu kalau secara visual. Kemudian yang auditory, ini nanti anak-anak lebih ke mendengar. Sedangkan kinestetik, anak-anak nanti cenderung ke menulis, ya. Jadi nanti anak-anak kumpul menjadi 1 per kelompok. Maksudnya apa? Anak-anak gabung ke kelompok masing-masing. Siapa yang memilih anak yang suka pembelajaran secara visual atau pembelajaran secara auditory dan pembelajaran secara kinestetik. Ya, tadi kelompok ini kelompok apa? Mendengar atau visual. Kelompok sini auditory. Berarti nanti sampean untuk tugasnya nanti sampean mencatat apa yang ada pada video yang sudah Bapak putar barusan. Kemudian yang ini kelompok kinestetik, yaitu nanti sampean mencari inti atau suatu kata yang ada pada lembar kerja peserta didik. Oke. Nah.
sambil ngomong ya, Pak Udin. Sambil ngomong. Dicari. Iya, wes apa-apa sambil ngomong. Yang pertama itu apa? Niat dulu kah? Atau rukun dulu? Kan gitu. Sudah bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 siswa. Saya akan mempresentasikan kerja saya. Definisi pembelajaran. Mandi wajib mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Niat mandi wajib tidak harus diucapkan oleh dalam hati maupun mengucapkan niat hukumnya. Rukun mandi wajib artinya sesuatu yang harus Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, maju perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan prestasi dari kelompok saya. 1. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya. Hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. 3. Hadas kecil dapat disucikan dengan wudu, sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi wajib. 4. Adapun cara bersuci dan hari haid dan Untuk kelompok 2. Yang terakhir adalah kelompok 3. Kelompok kinestetik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kelompok kami. Kelompok kinestetik LKP mencari kapal Untuk kelompok 3. Kita mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil kerja masing-masing kelompok. Silakan saatnya untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita lalui. Pak Guru minta perwakilan laki-laki 1 dan perempuan 1 untuk membacakan kesimpulannya. Untuk Hakul, Mas Hakul, coba kesimpulannya tentang tata cara mandi. Silakan. Langsung dibaca itu aja. Kesimpulan tata cara mandi. Nah, yang pertama adalah rukun. Kemudian yang kedua adalah
syukur, kemudian di masjid tawaf. Oke. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama tata cara mandi wajib. Yang pertama rukun. Rukun tidak boleh ditinggalkan. Kemudian niatnya. Karena tadi sudah belajar tentang tata cara mandi wajib. Bedanya mandi wajib dan mandi biasa itu tadi sudah Pak Guru sampaikan. Kemudian larangannya itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Kemudian yang terakhir adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Apakah kalian sudah memahami tata cara mandi wajib? Sudah apa belum? Apakah kalian sudah bisa memahami larangan bagi orang yang beratas? Sudah. Ya. Kemudian yang terakhir, akhiri dengan bacaan doa sesudah belajar. Untuk tugas tambahan, Pak Udin kasih berupa link yang sudah Pak Udin berikan di minggu-minggu yang lalu. Sama, cara pengerjaannya sama, tinggal dibuka HP-nya, nanti ada link di grup, silakan nanti anak-anak pencet. Itu selamat mengerjakan. Dari sini ya, itu untuk tugas individu. Kalau yang tadi itu tugas kelompok, sekarang tugas individu. Ya. Jadi tugasnya dikerjakan di rumah. Paham dari sini? Sebelum kita tutup, kita akhiri, mari kita membaca doa sesudah belajar.